Dalam keluarga, ibu dan bapak adalah contoh konkret bagi anak-anaknya. Itu sebabnya rumah tangga mempunyai 2 madrasah. Karena anak akan melihat, mencontoh dan meniru apa yang ibu bapaknya kerjakan. Kalau bapaknya rajin ke masjid, ibunya rajin pergi ke pengajian, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau bapak ibunya mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama dalam rumah tangga, anak akan melihat, kemudian anak akan mencontohnya dalam kehidupan diri. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya, ibu bapaknya acuh tak acuh, cuek, masa bodoh dengan pendidikan agama kepada anak-anaknya, itu yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan itu yang akan mereka contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak bukan cuma sekedar belahan jiwa, pelipur lara, pelanjut cerita. Tapi juga anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Untuk kita didik, untuk kita ajarkan nilai-nilai agama. Menyia-nyiakan amanah, kita tahu khianat. Dan khianat merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyia-nyiakan anak itu khianat dan dosa besar. Jangan lupa, anak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Tapi anak juga bisa nyeret kita masuk ke dalam neraka. Dahulu diceritakan ada orang tua soleh, sholatnya khusyuk, puasanya rajin, ngajinya tekun. Begitu meninggal, diperiksa amal ibadahnya, lebih banyak kebaikan ketimbang kesalahan dan maksiat. Orang tua ini dipersilakan menjadi penghuni surga. Enggak lama anaknya disidang. Ini anak Bromo Corah, hidup di dunia sholat enggak pernah, puasa enggak mau, zakat enggak dilakukan. Tiap hari kerjaannya judi, tiap hari kerjaannya minum, tiap hari kerjaannya zina. Dengan kata lain, ini anak jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Ditanya, man rabbuka? Gedek. Gedek tahu gedek? Enggak ngerti saya. Wa man nabiyuka? Enggak tahu. Wama imamuka, enggak tahu. Diperiksa amal ibadahnya, enggak ada sedikit pun nih orang. Walhasil, perbuatan maksiat dan kesalahannya lebih banyak dari kebaikannya. Ini anak dipersilakan jadi penghuni neraka. Ini anak nuntut keadilan. Ya Allah, saya nuntut keadilan ya Allah. Benar. Waktu saya hidup di dunia, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah bayar zakat. Benar, waktu hidup di dunia, saya seneng judi, doyan zina, seneng sama minum-minuman keras. Tapi semua itu saya lakukan karena saya nggak ngerti ya Allah. Dan orang tua saya tidak pernah mengasih tahu saya. Saya mengerjakan itu semua karena saya tidak tahu, sebab orang tua saya tidak pernah ngasih tahu. Orang tua saya enak-enakan duduk di pengajian Masjid Al-Kausar. Saya nyekek botol didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan ngaji Quran sendirian. Saya main judi, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, saya tidak tahu karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya.
Kalau sekarang saya jadi penghuni neraka karena dosa dan kesalahan saya nuntut keadilan-Mu ya Allah. Gara-gara saya begini, itu dikarenakan orang tua saya enggak ngajarin saya. Maka dengan keadilan-Mu, kalau saya harus masuk neraka, orang tua saya ikut sama-sama masuk neraka juga. Kata malaikat, orang tuamu yang mana? Oh, yang barusan mau masuk surga. Dipanggil, Mas, lu dengerin aja lu. Mas, tunggu bentar. Sini. Balik lagi nih orang tua. Ditanya, ini anak kamu? Benar. Waktu hidup di dunia, kamu nggak ajarin dia sholat? Enggak. Nggak ngajarin dia puasa? Enggak. Kamu enak-enakan duduk di pengajian, anakmu main judi keleleran, kamu diemin? Iya. Kamu enak-enakan baca Quran sendirian, anakmu mabok, kamu diamkan? Iya. Kamu tahu nggak, anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepadamu. Menyia-nyiakan anak, tidak mendidiknya dengan nilai-nilai ajaran agama, itu sama juga dengan khianat. Kamu tipe manusia, tipe orang tua pengkhianat, maka kamu dan anakmu satu gerbong masuk neraka. Nauzubillah min. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, anak yang Allah titipkan kepada kita adalah amanah. Harus kita jaga, kita didik, kita rawat, kita ajarkan nilai-nilai agama. Karenanya jaga diri dan jaga keluarga, itu maksud. Pertanyaannya adalah, apa perlunya kita menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak-anak kita sedini mungkin? Pertama, sebagai orang tua, kita tentu pengen punya anak yang soleh dan solehah. Ibu bapak nih yang hadir pengajian, Bu, saya tanya, ibu pengen punya anak, mendingan milih mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau bener tapi nggak pinter? Idealnya pinter juga bener. Ayo kita lihat nih. Pintar, isi otaknya dengan ilmu pengetahuan. Benar, hatinya dipenuhi dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau pengen anak-anak kita pintar, isi otaknya dengan berbagai macam disiplin ilmu. Kalau ingin anak-anak kita jadi anak yang benar, ajarkan agama mulai dari keluarga. Sekarang kita lihat lagi di masyarakat kita tuh lebih bisa menerima orang yang benar walaupun enggak tapi pintar. Masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Artinya nilai-nilai agama, nilai-nilai iman itu yang diutamakan. Tuh kita nih jujur aja dah, kita nih rakyat udah capek kok dibohong-bohongin sama orang yang ngakunya pintar tapi sayang tidak benar. Masyarakat kita, rakyat kita lebih bisa menerima orang benar walaupun sedikit pintar. Nggak perlu pintar banget, yang penting bener banget dah. Nih kan sekarang ngakunya banyak orang pintar tapi nggak bener. Ngurusin bantuan dana bencana alam, nilep nggak taunya. Untuk benar, jawabannya nilai-nilai ajaran agama. Sebab itu kita nih orang tua pengen punya anak yang soleh dan soleha. Tidak lain dan tidak bukan, nilai ajaran agama, akidah, tauhid, iman, itu yang harus ditanamkan sedini mungkin. Saudara, kita orang tua sedih kalau anak kita ketinggalan dalam pelajaran
pelajaran bahasa Inggris. Kita orang tua sedih kalau nilai matematika anak kita warnanya merah. Kita sedih orang tua muslim nih kalau rapot di anak kita tuh angkanya rata-rata 6. Tapi kita cuek-cuek saja, anak kita belum bisa baca Al-Quran. Kita cuek saja, anak-anak kita jauh dari pengajian-pengajian. Ketahuilah, tidak ada kemalangan yang lebih malang dari Kalimalang kalau meninggalkan anak-anak yang tidak paham dan mengerti soal agama. Insyaallah nanti kita lanjutkan.